Baiklah, video record kali ini adalah video ringkasan bab 2 perilaku organisasi, yaitu dengan judul bab 2 perilaku individu dan nilai-nilai. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Herculanus Trinanda Gerhana, NIM 19104168846, kelas A1 pagi, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak, dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi, Pak Adi Mursalin SEMM. Langsung saja ke ringkasan bab 2, perilaku individu dan nilai-nilai. Individu atau manusia adalah unsur yang sangat penting dalam setiap organisasi. Individu adalah subjek dan sekaligus objek dari organisasi. Individu sebagai objek adalah sebagai pelaku, penggerak, dan atau motornya organisasi, dan sebagai objek. Organisasi berdiri untuk memenuhi sebagian tujuan individu. Individu sebagai subjek organisasi perlu selalu ditingkatkan kualitasnya agar memberikan dampak yang positif dan menguntungkan bagi organisasi dalam pencapaian tujuannya. Keterkaitan perilaku individu dan dengan pencapaian tujuan lainnya disimpulkan oleh Widianto 2018 dalam hasil penelitiannya yang terdapat pengaruh yang signifikan antara perilaku individu dan terhadap kinerja organisasi. Pernyataan ini dapat diterima akal sehat mengingat individu adalah unsur utama dan elemen penting dalam menggerakkan organisasi dan pencapaian tujuan. Tujuan individu dan tujuan organisasi harus sejalan atau mendekati. Mustahil bagi seseorang individu yang masuk dalam suatu organisasi tanpa mengharapkan suatu imbalan atau keuntungan apapun. Hal ini didukung oleh Griffin 2002 yang menyatakan bahwa secara kebutuhan pada hakikatnya individu dan organisasi terkait dalam kontrak psikologis. Yang dimaksud dengan kontrak psikologis adalah adanya serangkaian ekspektasi atau harapan yang dimiliki oleh seseorang individu, yaitu menyangkut apa yang akan dilakukan untuk organisasi dan apa yang akan diberikan oleh organisasi kepada sebagai balas jasa. Pengertian perilaku. Untuk kelebihan jelasnya, pengertian perilaku didefinisikan para ahli sebagai berikut. Yang pertama, Toha 2001 menyatakan perilaku adalah suatu fungsi dari interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Toha 2001. Octaviana 2014 mendefinisikan perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya, mulai dari perilaku yang paling nampak sampai tidak nampak, dari yang dirasakan sampai yang tidak dirasakan. Ketiga, Noto de Mojo menyatakan perilaku merupakan hasil dari segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang berwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Perilaku merupakan respon atau reaksi seorang individu terhadap stimulasi yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Wawan 2011 memberikan arti perilaku sebagai suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi, dan tujuan baik didasarkan maupun tidak. Perilaku adalah kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi. Kelima, menurut Kass dan Rowling mendefinisikan perilaku adalah cara bertindak yang memunjuk tingkah laku seseorang dan merupakan hasil kombinasi antara perkembangan atau anatomi fisiologis dan fisiologis. Dari pengertian yang diajukan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perilaku adalah pengetahuan, sikap, tindakan individu baik yang tampak maupun tidak tampak yang dipengaruhi oleh lingkungan di masa dia berada. Pengertian perilaku individu. Perilaku individu adalah cikal bakal dari perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan gabungan atau totalitas dari perilaku individu-individu dan lain-lain yang ada di dalam organisasi.
Perilaku individu adalah interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa perilaku individu adalah segala sesuatu pengetahuan, sikap, dan tindakan yang tampak maupun yang tidak tampak yang dipengaruhi oleh lingkungan dan perankan dalam kehidupan sehari-hari. Pembentukan perilaku individu dibentuk sesuai dengan yang diharapkan ke arah pencapaian tujuan. Menurut Walgito 2004, pembentukan perilaku dapat dibagi menjadi 3 cara yang dikembangkan dengan pengertian insight dan pembentukan perilaku, kebiasaan, pembentukan perilaku dengan kondisi, kebiasaan, pembentukan perilaku dengan pengertian insight, dan pembentukan perilaku dengan menggunakan model contoh atau teladan. Pembentukan perilaku dengan conditioning atau kebiasaan biasanya dilakukan dengan memberikan diri dengan perilaku yang sesuai dengan yang diharapkan, sehingga semakin lama akan semakin terbentuk perilaku yang diharapkan. Pembentukan perilaku dengan pengertian insight dilakukan dengan cara yang diharapkan. Pembentukan perilaku dengan pengertian insight diharapkan dapat dilakukan dengan menambahkan pengetahuan, pemberian pendidikan, dan pelatihan tentang perilaku yang diharapkan. Nilai-nilai dan perilaku individu. Nilai-nilai adalah sekumpulan dari nilai. Nilai-nilai adalah nilai sesuatu yang dianggap baik dan berharga bagi kehidupan manusia. Setiap konsep dianggap bernilai adalah tidak memiliki anti kebaikan dan berguna bagi individu. Sebaliknya, jika suatu konsep tidak berguna bagi individu dan tidak memiliki arti bagi kehidupan manusia, maka dianggap konsep tersebut tidak bernilai. Nilai-nilai dan perilaku individu. Nilai-nilai adalah sekumpulan dari nilai bahwa nilai adalah segala sesuatu yang baik, berguna, atau berharga bagi kehidupan manusia atau individu, sehingga dijadikan pedoman dalam membentukkan perilaku sehari-hari. Dengan perkataan lain, nilai-nilai adalah sebuah konsep yang bersifat abstrak serta dijadikan patokan perilaku individu. Semakin baik nilai yang dianut individu, maka semakin baik penilaian yang diperankan individu. Sekian video record ringkasan tentang nilai-nilai dan perilaku individu bab 2 mata kuliah perilaku organisasi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan penyebutan dalam video record ini. Terima kasih.